Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sebenarnya cara membuat navigation pada Tailwind CSS. Ketika dulunya Anda menggunakan Bootstrap, membuat navigasi itu sangat luar biasa mudahnya. Hanya tinggal copy paste dari dokumentasi langsung bisa jadi, ya kan? Namun ketika Anda menggunakan Tailwind CSS itu tidak ada. Ada ketika Anda menggunakan Tailwind UI. Namun ketika misalnya Anda tidak menggunakan Tailwind UI, bagaimana caranya? Oke, kali ini kita akan membahasnya. Sangat luar biasa mudahnya jika Anda menyangka ini sulit. Oke? Silakan buka text editor Anda dan fokus pada project kita masih. Kemudian di sini saya akan buat dulu BG Gray 900. Nah, jika kita lihat di sini lorem, kita refresh di browser yang kita dapat kira-kira seperti ini. Ya, karena ada tulisannya namun ya karena hitam tidak nampak gitu. Oke. Yang pertama kita akan fokus dulu untuk mobile, ya kan. Coba dulu Command Shift I atau inspect elemennya. Nah, di sini saya akan buat docknya ke kanan biar supaya kita bisa fokus di sini. Pilih untuk apapun yang di sini yang penting itu bersifat smartphone. Coba pilih Galaxy S5 aja dan pilih di sini untuk 100% biar supaya agak besar, ya kan? Oke. Sekarang yang pertama, jika kita berbicara tentang navigation, kalau di handphone itu pasti ada yang namanya hamburger menu. Yang ketika misalnya kita klik tombol yang di sini, maka dia akan terbuka. Ya kan, kira-kira seperti itu yang akan kita bahas pertama kali. Oke, coba kita buat di sini div dan di dalamnya kita buat anchor dan di sini coba kita buat misalnya Persinta, ya kan? Layaknya ketika misalnya brand name Anda apapun lah itu, ya kan? Dan kemudian di sini kita buat menu misalnya, kita kasih button dan kita buat di sini menu misalnya. Kita refresh di browser yang kita dapat inilah dia. Namun coba dulu kita buat untuk teksnya defaultnya kita buat 400. Kita refresh, ini yang kita dapat. Cool. Nah, sekarang ketika misalnya kita ingin membuat menu ini di kanan, seharusnya kita menggunakan yang namanya display flags dan kemudian justify-nya between. Coba kita buat sini flag justify between dan kita refresh di browser harusnya dia ke kanan sini. Cool. Dan tidak lupa coba kita tambahkan sini px 6 dan p-nya kita buat 4. Kita refresh. Ini yang kita dapat. Cool. Selanjutnya coba dulu kita buat seperti real. Kita buat di sini hamburger lah, kira-kira seperti itu. Coba dulu kita kunjungi heroicon.com dan kita cari untuk menu. Dan jika di sini Anda bisa pilih apapun yang Anda inginkan, entah ini, ya selera Anda. Saya selera yang ini saya copy dan kita paste tepat di sini. Oke, jika sudah sekarang kita refresh di browser, yang kita dapat nothing. Kenapa nothing? Hanya karena kita perlu kasih width default pada SVG tersebut, ya kan? Oleh karena itu sini kita buat kelas dan kita buat sini W6H6. Kita refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Very cool. Tapi terlalu besar menurut Anda, silahkan kecilkan. Namun biasanya brand itu kan tidak sekecil ini juga. Coba kita buat sini text LG atau kita buat di sini font medium biar supaya dia mengasih font weight 500. Kita refresh. Oke, ini yang kita dapatkan. Kita kasih text white biar supaya lebih real dan juga untuk button ini kita kasih text white juga, ya. Ini seperti itu. Kita refresh di browser. Alright, that's very cool dan ya kira-kira seperti inilah ya kan. Ketika misalnya nanti kita klik dia, maka dia akan muncul di bawahnya. Tapi forget ya untuk saat ini kita persiapkan dulu untuk yang ingin kita buka nantinya, ya kan? Coba dulu sini kita buat div dengan kelas flex lagi, itemnya pasti center dan justify-nya pastinya between. Alright, jika sudah sekarang di sini kita butuh dua div, ya kan? Yang pertama untuk yang kiri, yang kedua untuk yang kanan. Biasa kan ada menu di kiri, ada menu yang di kanan. Misalnya di kanan itu entah untuk login dan register, maka di kiri biasanya itu untuk misalnya keterangan yang ada di website seperti about, kontak dan lain-lain. Coba dulu kita buat di sini div dengan kelas flex juga item center, ya, tapi tidak menggunakan justify between. Oke. Sini saya akan copy dan paste dan coba kita fokus di sini dulu. A block pastinya dan kita buat sini PY4 dan PX-nya dulu 4. Kita samakan dulu sama sisinya karena nanti mungkin mereka berubah, ya kan, berbeda lah kira-kira seperti itu. Dan coba kita buat di sini home. Kita buat di sini misalnya about dan kita buat misalnya yang sini kontak. Kita refresh di browser. Ini yang kita dapatkan. Namun ketika misalnya kita ingin di mobile, kita mau dia bukan flex seperti ini atau inline seperti ini. Kita mau dia block. Maka oleh karena itu coba kita buat di sini. Ketika misalnya defaultnya dia kita buat flex call. Ketika misalnya sudah menemukan dia large screen, kita buat flex row. Ya kan? Kita refresh. Ini yang kita dapatkan. Selanjutnya kita harus beri background dia. Coba dulu di sini kita buat BG-nya itu kita ikuti aja yang di atas BG 900 misalnya. Ya, maka ini yang kita dapat. Dan coba dulu ini kita ganti daripada teksnya hitam kita buat teks defaultnya itu adalah gray 300. Ketika misalnya di hover kita kasih teks white. Kita refresh. Oke, ini yang kita dapatkan. Cool.
Dan selanjutnya jika Anda lihat di sini space-nya terlalu banyak, bisa kita kurangi sebenarnya. Ya kan, coba ini kita ganti dulu, daripada PY4 kita ganti PY2 misalnya. Dan sekarang kita refresh, maka dia makin kecil. Dan tidak ada salahnya jika kita kasih teks SM pada keseluruhan yang ada di kontainernya atau wrappernya. Coba kita kasih teks SM di sini, dan pastinya tulisannya mengecil. Dan coba kita copy apa yang ada di sini, kita paste di sini. Biasa di sini kan seperti yang saya bilang adalah login, dan di sini adalah register. Kita refresh di browser, kira-kira ini yang kita dapatkan. Kenapa seperti itu? Hanya karena flex atau wrapper kita masih mengandung flex row by default. Ya. Nah, kita mau login dan register ini ke bawah, bukan ke samping seperti ini. Maka oleh karena itu coba kita buat di sini, ya. By default kita akan kasih flex call ketika misalnya load screen kita buat flex row. Kita refresh, maka dia akan ke bawah harusnya. Namun dia ke tengah. Itu hanya karena yang terjadi di sini kita buat item center. Maka sebenarnya item center ini yang kita perlukan hanya untuk large screen. Maka kita buat di sini LG item center. Kita refresh, maka ini yang kita dapatkan. Namun untuk yang home ataupun about-nya tidak berubah. Hanya karena kenapa? Di sini juga ada item center. Maka harusnya di sini juga LG dan di sini juga LG. Kita refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Kemudian untuk di sini kita buat flex call by default, dan kemudian ketika misalnya sudah load screen kita kasih flex row. Kita refresh, maka dia akan ke bawah seperti ini. Oke. Saya rasa untuk flex ini sudah familiar untuk Anda ya. Namun di sini ada masalah, tidak sejajar antara brandnya sama menu-menu kita yang di bawah. Nah, itu terjadi hanya karena di sini jika kita buat tadi ya untuk brand dan hamburgernya itu VX-nya 6. Kemudian di sini kita buat VX-nya 4. Maka coba dulu VX4 ini select dan ganti menjadi 6 sehingga dia bisa sejajar seperti yang kita lihat sekarang. Cool. Dan coba dulu default kita kasih VY di sini, VY4 misalnya. Kita refresh, maka dia akan ada space-nya antara bawah dan atas. Tak lupa, coba dulu kita buat di sini border T. Kita refresh di browser harusnya kita dapat border, ya. Namun tidak seperti itu juga. Kita ingin dia border gray misalnya 800. Kita refresh, maka dia akan sangat smooth seperti itu. That's very cool. Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana ketika misalnya ini default-nya hidden. Ketika misalnya kita klik nanti yang ada di sini, maka dia akan muncul. Nah, itu harapan kita sebenarnya. Oleh karena itu, kita butuh JavaScript di sini yang pastinya. Tapi ketika kita tidak menggunakan framework, nah bagaimana caranya ya kan? Ketika Anda menggunakan Vue ataupun React, mungkin ini akan terasa sangat mudah sekali. Tapi ketika misalnya seperti ini, ada juga caranya. Namun tidak menggunakan Vue ataupun React, melainkan saya menemukan cara lebih mudah dengan menggunakan Alpine.js. So, coba buka terminal Anda, kita install sekarang npm install Alpine.js. Kita tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Ketika instalasi sudah selesai, sekarang coba kita masukkan dia ke JavaScript kita yang ada di source.js. Di sini ada min.js. Import alpine.js. Seperti itu saja, tidak ada yang sulit di sini. Nah, jika sudah, sekarang bisa kita run mix kita, npm run dev. Alright, jika sudah, sekarang kita bisa tes apakah ini sudah berhasil ataukah belum. Jika kita buat di sini Alpine dan kemudian kita enter, maka harusnya dia sudah masuk. Jika belum, silahkan pastikan bahwa min.js-nya sudah ada include di index HTML ini. Oke. Di sini sebenarnya sebelum kita melanjutkannya ada yang harus kita tweak di sini. Yang pertama, Anda lihat di sini div yang pertama tidak sama wrappernya dengan div yang kedua. Artinya sekarang jika kita bedakan, pasti ini mempunyai yang berbeda, tidak mempunyai satu parent. Oleh karena itu coba dulu kita buat di sini div dan kita tutup tepat di bawahnya, ya kan? Dan kita bagus di indentnya. Kemudian di atas ini kita bisa buat X data, dan ketika misalnya Anda tidak tahu tentang Alpine.js, silahkan langsung pergi ke GitHub karena ini sangat luar biasa ketika misalnya Anda belum pernah menggunakannya sebelumnya. Open by default kita buat false, dan nantinya ketika misalnya button ini kita klik, maka dia akan membuat open itu jadi true. Tapi itu nanti. Yang pertama kita tweak dulu div atau wrapper yang kedua, yaitu di mana peraturan yang ingin kita buat display none, apakah display block, kira-kira seperti itu. Dulunya ketika misalnya Anda menggunakan Vue.js, Anda bisa menggunakan kelas seperti ini, ya kan? Namun ketika misalnya Anda menggunakan Alpine bisa juga, ya kan? Tapi ketika misalnya bentrok, mana tahu ya kan? Anda bisa menggunakan X bind class, kira-kira seperti itu. Dan karena kita hanya menggunakan Alpine, saya rasa fine menggunakan colon saja ya. X bind-nya, dan sekarang di sini kita bisa masukkan peraturan yang kita inginkan. Kemudian di dalamnya kita bisa buat by default adalah hidden. Ketika misalnya open-nya sama dengan false, ya kan? Tapi di sini ada hidden, ada juga flex, yang mana itu adalah kedua properti yang sama. Maka seharusnya di sini kita buat large screen flex dan defaultnya kita buat hidden. Kira-kira seperti itu. Maka harusnya jika kita refresh di browser, maka dia akan hilang. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini kita buat hidden ketika misalnya opennya false.
Nah, itu diambil dari data yang kita buat di atas tadi, yang ada di sini, ya. Opennya false. Nah, ketika misalnya kita klik dia, ya kan, kita ingin dia show, ya kira-kira seperti itu. Ketika Anda menggunakan view dan juga menggunakan klik, ya kan. Nah, ketika kita menggunakan unfind juga sama. Tapi misalnya bentrok, Anda bisa buat di sini X on click, kira-kira seperti itulah, ya kan. Namun ketika kita tidak menggunakan view karena kita menggunakan unfind, kita bisa menggunakan add click saja seperti itu. Maka di sini kita buat open sama dengan true. Kita refresh di browser, harusnya ini sudah berhasil. Kita klik, maka dia terbuka, artinya dia block. Kita klik sekali lagi, maunya kan harusnya tertutup, bukan malah dia berhenti di situ. Nah, sebenarnya kita butuh toggle di sini. Jika kita buat open sama dengan true itu tidak bisa. Maka kita buat di sini open sama dengan not open. Itu sama saja ketika kita ingin melakukan toggle. Kita klik dia terbuka, kita klik lagi dia tertutup. Itu yang kita mau. Nah, sekarang coba dulu kita pergi ke hero icon lagi, kita cari icon untuk X. Karena kita ingin membedakan bahwa dia lagi terbuka maupun lagi tertutup, ya kan? Coba kita copy, dan kita paste tepat di dalam SPG-nya, namun kita hanya butuh path-nya saja, bukan SPG-nya. Biar suatu ukuran, kita bisa kasih kelas dalam path-nya langsung. By default, kita akan buat hidden ketika misalnya open-nya sama dengan false. Nah, kemudian di bawahnya kita buat kebalikannya. Kita copy dan kita paste di bawah, cuman kita buat sini true. Oke, sekarang coba kita refresh di browser apakah ini berhasil atau belum. Tuh, kita klik maka dia X, kita klik sekali lagi maka dia menjadi menu. Namun di sini ada outline. Perhatikan buttonnya mempunyai outline by default dari browser, maka di sini kita bisa turn off focus, outline, none. Nah, ketika misalnya Anda ingin membuat shadow-nya juga bisa, focus, shadow, outline. Nah, tapi ya ini optional. Ketika misalnya Anda tidak suka dengan outline shadow, Anda bisa hilangkan, ya. Silakan hapuslah, karena jelek kali soalnya. Hapus, kita refresh di browser, kita klik, maka dia sudah muncul. Ini sebenarnya yang kita mau. Untuk mobile seharusnya sudah oke, tapi ketika misalnya kita lihat di desktop, hancur lebur. Maka oleh karena itu, di video selanjutnya kita akan fokus membahas tentang large screen atau desktop lah. Kira-kira seperti itu. See you soon.